Baik, sudah siap mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Siap. Ya, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Sebelum pelajaran pada siang hari ini kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan, saya cek kehadiran dulu. Ya. Saya panggil Alfiatul Mafira. Iya. Kemudian Ayun Farika ini. Iya. Kemudian Faiza Ainia. Kemudian saya panggil Putri Lolitasari. Ya, hadir semua kelas ini ya. Ya, jadi mohon nanti ketika saya menyampaikan materi, nanti mohon diikuti dengan baik. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nanti juga Bapak akan menampilkan sebuah video buat kalian, yang mana video nanti tujuannya untuk kalian analisis. Dan juga selanjutnya sebelum ke materi, Bapak akan berikan sebuah motivasi buat kalian, yang mana katanya Aristoteles di depan, pendidikan memiliki akar yang pahit tapi buahnya manis. Itu merupakan motivasi dari seorang tokoh namanya Aristoteles, yang mana makna dari motivasi ini adalah kalian silahkan bersusah payah dulu untuk mengejar atau mengikuti segala urusan yang berkaitan dengan pendidikan. Akan tetapi setelah itu kalian akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Katanya Aristoteles di sini, pendidikan memiliki akar yang pahit tapi buahnya manis. Artinya apa yang akan kalian dapatkan nantinya akan sebanding dengan usaha kalian yang sudah kalian mulai sejak kalian SD sampai sekarang ini. Kemudian selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sebuah persepsi buat kalian, yang mana dalam persepsi ini ada 3 atau beberapa pertanyaan yang akan Bapak saya sampaikan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang hak asasi manusia. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian ya. Memang benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hak asasi manusia. Dan juga kita akan mencoba mengulang kembali. Ada yang masih ingat? Hak asasi manusia adalah siapa? Ya, silakan. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Beri tepuk tangan buat teman kalian ya. Dan ada lagi ternyata pembelajaran minggu kemarin, selain kita membahas pengertian demokrasi dan juga ataupun kita membahas hak asasi manusia, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada yang bisa membedakan macam-macam hak asasi manusia? Silakan. Ya, Ada yang berat dan silakan. ada yang berat dan juga ringan. Salah satu contoh hak berat yaitu pembunuhan, dan salah satu contoh pembunuhan adalah membunuh. Ya, jadi memang benar dalam hak asasi manusia itu terdapat 2 macam. Ada hak berat dan juga hak ringan. Ya, jadi itu pembelajaran yang kita bahas di pertemuan kemarin. Selanjutnya, di sini apa yang akan kita lakukan hari ini? Coba. Di situ di slide sudah bisa Bapak tuliskan. Coba slide-nya dilihat. Ya, jadi itu adalah beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang mana di situ kita akan menggunakan model PBL. Tahu model PBL ya? Belum tahu? Belum ya. Jadi model PBL ini adalah sebuah model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Artinya apa? Kalian nanti akan saya berikan sebuah video, yang mana di dalam video tersebut terdapat beberapa masalah yang akan kalian analisis. Kegiatan kita yang pertama di situ ada orientasi masalah. Orientasi masalah di sini maksudnya guru memutar sebuah video dan menyampaikan materi pada siswa. Ya, itu kegiatan kita yang pertama. Kemudian kegiatan kita yang kedua hari ini
di situ mengorganisasi siswa untuk belajar, yang mana peran guru di situ membentuk sebuah kelompok. Jadi setelah kalian diputarkan sebuah video setelah saya menjelaskan inti pembelajaran kali ini, saya juga akan membentuk kelompok. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti. Kemudian di situ kegiatan kita yang ketiga membimbing kelompok investigasi. Yang mana membimbing di sini saya juga akan mengarahkan kalian dalam hal mengerjakan tugas yang akan saya berikan nantinya. Kemudian yang keempat, kalian juga akan mengembangkan atau menyajikan sebuah PowerPoint, mempresentasikan sebuah PowerPoint. Dan yang kelima, terakhir, nanti saya akan memberikan sebuah penilaian buat penampilan kalian ketika kalian presentasi. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Ya. Saya lanjutkan. Kemudian selain apa yang akan kita laksanakan, kegiatan apa yang kita laksanakan hari ini merupakan tujuan belajar kita hari ini dari materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Di situ terdapat 2 tujuan. Yang pertama, coba dibacakan. Ayo dibacakan. Itu di depan. Ya, tujuan yang pertama silakan dibacakan. Setelah memperhatikan penjelasan guru melalui PowerPoint tentang pengertian sistem demokrasi Pancasila, siswa mampu merumuskan pengertian sistem demokrasi Pancasila dengan kata-kata sendiri. Ya, jadi itu merupakan tujuan belajar kita yang pertama. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah PowerPoint buat kalian, yang mana harapannya adalah kalian bisa merumuskan atau kalian bisa memberikan sebuah pengertian dari apa itu demokrasi Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua, silakan dibacakan. Ya, Alfi silakan dibacakan tujuan yang kedua. Setelah mengamati video tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, siswa mampu menegaskan ciri khas masing-masing demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia dengan benar. Ya, jadi tujuan belajar kita yang kedua yaitu diharapkan kalian nanti mampu menegaskan jadi ciri khas dari tiap-tiap demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan juga demokrasi reformasi. Ya, kemudian setelah itu ya, jadi selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video pembelajaran dulu buat kalian, yang mana nanti kalian silahkan memahami potret demokrasi yang berlaku di negara kita. Ya, nanti disimak videonya. Jadi ini merupakan potret demokrasi kita mulai dari kita merdeka sampai sekarang. Kemerdekaan Indonesia. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.
sasama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi, serta memikirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, di era demokrasi Pancasila ini, demokrasi seolah dipaksakan. Kebebasan berekspresi pun dibungkam tanpa ampun. Azas tunggal menjadi keresahan bersama sebagian besar gerakan massa berideologi lain. Saat itu, demokrasi ala Soeharto sungguh menjadi sebuah ilusi. Sebuah fatamorgana demokrasi yang menakutkan. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Orba digulingkan, demokrasi konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, di era kebebasan ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egosentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Semua orang semakin banyak bertingkah. Partai politik tumbuh subur bak jamu. Ya, jadi itu Ratusan merupakan orang mendaki potret demokrasi kita mulai dari kita merdeka sampai dengan sekarang. Kemudian selanjutnya Di satu sisi, saya sudah demokrasi menampilkan secara sebuah langsung video memang yang patut mana yang di situ dipertahankan. memuat Namun terkait demokrasi kita, demokrasi yang berlaku terhempas di dalam Indonesia. oligarki kekuasaan. Kemudian di sini saya Kekuasaan lanjut kita bagi masuk rakyat, ke materi. melainkan sebagai Karena alat kekuasaan. materi yang akan saya sampaikan Masa di sini selalu yang mengambil pertama kebijakannya yaitu atas nama rakyat membahas yang kerap tentang berujung pada pengertian kepentingan demokrasi. sepihak yang tentu saja Kemudian materi saya yang kedua, nanti saya akan membahas juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas tentang yang ketiga di sini demokrasi sesuai UUD NRI 1945. Sebelum saya lanjut ke materi, mungkin ada yang bisa apa itu demokrasi? Silakan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, jadi beri tepuk tangan buat teman kalian. Memang benar, secara umum demokrasi itu memang sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, kemudian ada pengertian lain. Di sini juga sudah saya tuliskan pengertian demokrasi, yang mana demokrasi di situ berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos. Coba dibacakan, silakan dibacakan. Safikan dibacakan.
Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ya, jadi itu merupakan pengertian demokrasi. Yang mana benar di situ ada dua kata. Yang pertama demos yang bermakna rakyat dan juga kratos yaitu halayak atau pemerintahan. Kemudian selain pengertian itu di sini juga ada lanjutannya. Menurut beberapa tokoh di sini mengartikan sebuah demokrasi. Coba dibacakan silakan. Andi Umil silakan dibacakan. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau memulai perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan serta. Ya, jadi itu merupakan pengertian demokrasi dari C.F. Strong, yang mana intinya adalah memang yang punya peran penting dalam demokrasi itu adalah rakyat. Jadi benar apa yang disampaikan teman kalian di awal, bahwasanya yang dimaksud demokrasi itu sistem pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Itu merupakan pengertian dari demokrasi. Kemudian di sini juga saya membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang mana perkembangan demokrasi di sini kita mulai dari demokrasi parlementer, terpimpin, orde baru, dan terakhir yaitu demokrasi pada masa reformasi. Ya, di sini yang pertama demokrasi konstitusional atau parlementer. Silakan dibacakan Pak Iza, silakan dibacakan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 masa, yaitu 1 tahun 1945 sampai tahun 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita mengalami sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1925. Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merevisi Dekret Presiden Terkait di 1929. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Ya, itu merupakan perkembangan demokrasi pada masa sistem parlementer. Kemudian selain parlementer, ternyata juga ada sistem yang kedua, yaitu pada masa demokrasi terpimpin. Silakan dibacakan, Fazila, silakan dibaca. Tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintah ditanggung oleh Presiden. Saat itu MPR dan DPR baru mulai dibentuk dan belum menggunakan pemilihan umum. Selain itu, pembentukan MPR dan DPR ini juga sifatnya masih sementara. Di masa ini, kekuasaan seolah berada sepenuhnya di tangan Presiden. Karena itulah dikenal juga dengan demokrasi terpimpin. Sayangnya, sistem demokrasi terpimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan G30S atau PKI. Setelah itu, sistem demokrasi terpimpin ini berakhir. Ya, jadi inti dari demokrasi terpimpin ini yang mana segala urusan pemerintahan itu semuanya dipegang oleh presiden.
Makanya di situ disebutkanlah yang namanya demokrasi terpimpin. Kemudian kita lanjut ke demokrasi yang ketiga, yaitu demokrasi pada masa Orde Baru. Silakan dibacakan. Ya, silakan Putri dibaca. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, UUD 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan tepatnya pada tahun 1991 sampai 1982, 1992 dan sampai akhirnya gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatan sebagai presiden. Ya, jadi itu merupakan perkembangan demokrasi di era Orde Baru. Yang mana di situ intinya ternyata di masa Orde Baru itu sudah terdapat beberapa kali pemilihan umum yang tujuannya untuk memilih anggota DPR dan juga MPR. Mulai dari tahun 1971 sampai tahun 1997. Itu merupakan perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru. Kemudian yang terakhir di sini adalah sistem demokrasi reformasi yang mana berlakunya itu mulai tahun 98 sampai dengan sekarang. Silakan kita tolong dibacakan, Ayu. Tahun 1998 sampai sekarang, setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik masyarakat Indonesia. Sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Di masa ini berlangsung pemilihan umum seperti di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan selanjutnya di tahun 2024. Pemilihan presiden dimulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Ya, jadi memang sudah jelas sekali ternyata pemilihan presiden itu kalau secara langsung itu dimulai pada tahun 2004. Itu yang pertama kalau pemilihan secara langsung. Dan itu juga terjadi pada masa reformasi yang berlaku mulai tahun 98 sampai dengan sekarang. Kemudian di sini terakhir pembahasan kita, demokrasi yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Kita tolong Fazila dibacakan lagi. Ya, silakan. Kita tolong dibacakan. Demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan termasuk aktivitas politik. Ya, jadi itu merupakan ternyata memang benar demokrasi itu masih ada kaitannya atau masih sesuai dengan UUD NRI 1945. Yang mana di situ dituliskan bahwasanya memang benar Indonesia adalah negara hukum. Di situ juga terdapat undang-undang mulai dari pasal 1 sampai terakhir. Makanya dikatakanlah Indonesia itu adalah sebagai bagian dari negara demokrasi.
demokrasi. Ya, untuk selanjutnya, nah di sini Bapak akan membentuk sebuah kelompok yang mana nanti kelompok satu akan membahas tentang ciri khas demokrasi parlementer. Ya, kemudian kelompok dua nanti akan membahas ciri khas dari demokrasi terpimpin. Kemudian kelompok yang ketiga akan membahas ciri khas demokrasi pada masa Orde Baru. Dan yang keempat nanti saya akan meminta untuk kelompok menjelaskan ciri khas dari demokrasi reformasi, yaitu berlakunya mulai tahun 98 sampai dengan sekarang. Untuk kelompok Bapak sudah bentuk, ini kelompok satu, ini kelompok dua ya, kelompok satu. Ya, ini kelompok satu, kemudian kelompok dua, kelompok tiga yang ini kelompok tiga dan terakhir kelompok empat. Silakan apa yang ada di papan kalian kerjakan dan nanti kalian presentasikan. Silakan untuk tiap-tiap kelompok mulai bekerja dari sekarang. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya, silakan. Ya, kalau nanti ada kesulitan, silakan kalian tanyakan. Ya, jadi nanti kalian mencari ciri khas dari tiap-tiap masa demokrasi yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari demokrasi yang pertama yaitu parlementer, kemudian ciri khas dari demokrasi yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, ciri khas dari demokrasi yang ketiga yaitu Orde Baru, dan yang keempat ciri khas demokrasi reformasi. Ya, Bapak kasih waktu sekali lagi untuk tiap-tiap kelompok sebanyak 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti jangan lupa setelah kalian mengerjakan langsung perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan pengerjaan kalian nantinya. Paham ya? Ya, kalau ada pertanyaan sekali lagi langsung disampaikan. Silakan tiap-tiap kelompok untuk berkelompok atau mengerjakan berdasarkan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Manfaatkan HP kalian untuk mencari sebuah referensi.
Ya, jadi mohon manfaatkan waktu yang Bapak berikan untuk kalian menyiapkan bahan presentasinya. Ya, silakan dilanjutkan. Sekali lagi, kalau memang ada yang bermasalah atau ada yang kalian tidak paham, langsung kalian tanyakan saja. Ya, waktu kalian mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Dimulai dari mana? Baik, kelompok 1 sudah siap ya? Sudah, ya kita tunggu kelompok yang lain dulu nanti biar bisa menyesuaikan. Karena sekali lagi waktu kalian mengerjakan masih tinggal 3 menit lagi. Mohon dimanfaatkan waktu yang ada ya. Karena ini juga akan berdampak pada penilaian kelompok kalian nanti. Ya, kalau semua kelompok sudah siap, nanti presentasinya bisa kita mulai. Paham ya? Ya, semua kelompok sudah siap. Ya, kalau sudah siap, nanti silakan kalian menunjuk 1 orang perwakilan kelompok dari kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 4. Bisa kita mulai ya presentasinya ya? Ya, kalau bisa silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ciri-ciri demokrasi parlementer. Begini ciri-ciri demokrasi parlementer. 1. Jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden di sini hanya diberi jabatan sebagai kepala negara, sementara untuk pemerintahan akan dikendalikan oleh perdana menteri. Perdana menteri yang memegang jabatan kepala pemerintahan memiliki kewenangan tinggi untuk mengatur serta menjalankan pemerintahan dalam sistem parlementer ini. 2. Perdana menteri memiliki hak prerogatif. Hak prerogatif merupakan hak istimewa pejabat pemerintahan yang hanya dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan. Hak ini berfungsi untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat atau menteri yang memimpin. 3. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Semua kegiatan, pelaporan beserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan izin serta Ya, mohon kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Sudah? Ya, jadi itu merupakan penyampaian materi dari kelompok 1, yaitu tentang demokrasi parlementer. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu pembahasannya tentang demokrasi terpimpin. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri
desentralisasi pada pemerintah pusat. Jadi demokrasi yang pertama adalah terjadinya sentralisasi pada pemerintah pusat. Hal ini disinyalir di tengah ketidakadilan karena sistem pemerintahan seluruhnya dikuasai oleh pusat, sementara partai-partai politik menjadi tidak jelas dalam menentukan pemerintahan itu sendiri. Kedua, adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ciri berikutnya adalah adanya pelanggaran atas hak asasi manusia. Tanda yang sebaiknya pasti yang sangat dibatasi, sementara peradaban itu yang sangat besar. Hal ini menunjukkan baik perlakuan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga jika ada rakyat yang dianggap dengan otoritas pemerintah, maka mereka akan mendapatkan perlakuan tidak adil. Ketiga, kekuasaan mutlak presiden. Di dalam sistem ini, presiden memiliki peran yang sentral dalam membangun negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa itu, presiden telah melakukan perubahan terhadap peran-peran wakil rakyat yang disinyalir tidak sesuai dengan kehendak presiden. Terlebih di dalam sektor politik. Partai politik memiliki peran terbatas. Ketika sistem demokrasi terpimpin ini dijalankan, peran yang dimiliki oleh partai politik menjadi sangat dibatasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa adanya partai politik pada masa tersebut hanya menjadi pendukung dari keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kelima, peran militer yang semakin besar. Era demokrasi terpimpin juga ditandai dengan adanya peran militer yang amat kuat di negara ini. Saat itu, militer tidak hanya sebagai pertahanan negara ini, namun juga memiliki peran dalam sektor pemerintah. Fungsi pada militer tersebut akhirnya menunjukkan kekacauan politik tersendiri di negara ini. Keenam, berkembangnya paham komunis. Saat demokrasi terpimpin dijalankan di negara ini, Presiden memiliki hubungan yang sangat baik dengan partai. Akhirnya partai ini memanfaatkan kata tersebut untuk mengembangkan paham komunis. Ketujuh, di terakhir, anti terhadap kebebasan pers. Demokrasi terpimpin juga ditandai dengan adanya minimnya kebebasan pers. Padahal pers memiliki fungsi yang penting dalam demokrasi. Akhirnya saat itu banyak media yang memiliki politik atas semua kejadian itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 2, yang mana kelompok 2 sudah memberikan gambaran atau ciri khas dari demokrasi terpimpin. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang ketiga sekarang. Jadi kelompok 3 nanti akan membahas sistem demokrasi pada masa Orde Baru. Nanti persiapan untuk kelompok 3, perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ciri-ciri demokrasi Orde Baru. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru 1965 sampai 1998 dengan konsep demokrasi Pancasila. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya menjadi alat politik penguasa. Hal tersebut dapat terlihat dari karakteristik politik pada periode Orde Baru. Karakteristik politik Orde Baru, karakteristik demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan indikator demokrasi yaitu 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat dan kepala desa. Perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk lembaga eksekutif atau pemerintahan pusat maupun daerah, legislatif atau MPR, DPR dan DPRD maupun yudikatif atau MA. Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Sistem rekrutmen tertutup sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Pengisian jabatan tinggi seperti Mahkamah Agung atau MA, Dewan Pertimbangan
dengan anggota Badan Legislatif, anggota Lembaga Kepresidenan, demikian juga anggota DPR dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Pada rekrutmen politik lokal atau gubernur dan bupati atau wali kota, masyarakat di daerah tidak punya peluang ikut menentukan kepemimpinan. Presiden memutuskan siapa yang akan menjabat. 3. Terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilakukan sebanyak 7 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun. Karena pemilu tidak melahirkan persaingan sehat, terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. 4. Pelaksanaan hak dasar warga negara lemah. Dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia terkait perwujudan jaminan hak asasi manusia, terutama masalah kebebasan pers. Persoalan mendasar adalah selalu ada campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberantasan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama. Beberapa media massa dicabut izin penerbitannya atau disegel. Setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh penjabat negara, kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tadi tentang demokrasi pada masa Orde Baru. Kemudian kita masuk ke kelompok terakhir, kelompok 4 ya, nanti mempresentasikan tentang demokrasi pada masa reformasi. Yang mana demokrasi pada masa reformasi ini berlaku mulai tahun 98 sampai dengan sekarang. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini mempresentasikan ciri-ciri demokrasi reformasi. Karakteristik demokrasi periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi. 1. Pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya pada 2004. Rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah pun gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. 2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. 3. Pola rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. 4. Hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan pers, dan sebagainya. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi
tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan mulai dari kelompok 1 yang mana kelompok 1 tadi sudah membahas perkembangan atau ciri khas dari demokrasi pada masa parlementer. Kemudian kelompok 2 juga sudah membahas ciri khas dari demokrasi pada masa terpimpin. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 juga sudah menjelaskan ciri khas dari demokrasi pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, dan tadi kelompok 4 sudah menjelaskan perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Ya, di situ juga sudah nampak sekali ciri khasnya, yang mana tiap-tiap kelompok juga sudah menuliskan atau sudah mengerjakan dengan baik apa yang sudah saya sampaikan di awal, mulai dari ciri-cirinya, kelebihan dan kelemahannya, dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya kemudian ya, jadi itu merupakan berbagai materi yang sudah saya sampaikan di awal, mulai dari pengertian, kemudian selain pengertian saya juga sudah menyampaikan tentang perkembangan demokrasi, dan pembahasan yang ketiga tadi saya sudah menyampaikan bagaimana demokrasi yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, jadi beri tepuk tangan dulu buat teman kalian yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian mungkin ada yang lain selain tadi pengertian demokrasi, ternyata ada yang lain. Silakan coba disampaikan kesimpulan yang kedua. Ya, jadi itu merupakan kesimpulan kita yang kedua. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya, karena waktu pelajaran kita sudah mau selesai, jadi mohon untuk selanjutnya di sini Bapak sudah punya sebuah evaluasi atau penugasan buat kalian, yang mana linknya sudah tertera di PowerPoint di depan. Jadi kalian, saya minta nanti HP-nya semuanya dikeluarkan. Kemudian silakan kalian akses link yang ada di depan. Nah, di dalam link itu nanti terdapat beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jadi silakan sekali lagi HP-nya dikeluarkan. Lalu soal yang ada di dalam link itu kalian kerjakan. Paham ya? Silakan semuanya HP-nya dikeluarkan, lalu linknya diklik. Ya, silakan.
Ya, waktu kalian mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Kalau ada kesulitan langsung kalian tanyakan ya. Sudah bisa akses semua? Sudah bisa? Ada yang belum bisa? Bisa ya, silakan soal yang ada di link itu kalian langsung kerjakan ya. Dan juga kalau sudah, nanti Bapak akan nilai pekerjaan kalian di Google Form juga. Nanti nilainya akan muncul. Ya, jadi mohon evaluasi itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu juga akan berpengaruh pada nilai kalian nantinya. Bisa dipahami ya? Ya, silahkan dilanjutkan. Di situ terdapat 5 soal yang perlu kalian jawab. Ya, mohon nanti kalian mengerjakannya dengan serius. Berdelemat dan berlanjut. Berdelemat dan bisa kira-kira deh. Sudah dikerjakan semua? Masih belum ya? Masih belum selesai? Ya, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu lagi sampai sekitar jam 1:30. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah ya? Sudah? Ya. Kalau sudah berarti kita lanjutkan. Jadi ini merupakan evaluasi buat kalian
yang mana tujuan dari evaluasi ini adalah mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kalian memahami pengertian demokrasi, bagaimana kalian memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, dan juga bagaimana kalian memahami bagaimana demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan sebuah tindak lanjut. Yang mana tujuan dari tindak lanjut ini adalah bagaimana pembelajaran kita setelah pertemuan kali ini. Tindak lanjut di sini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang mana tindak lanjut di sini untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang UUD NRI tahun 1945. Yang mana tindak lanjut di sini juga bisa kalian lihat di buku paket kalian. Yang mana di dalam buku paket kalian bisa dilihat halaman 59 sampai halaman 76. Ya, jadi itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Harapan saya adalah ketika kita sudah memasuki pertemuan kita berikutnya atau pelajaran saya, kalian sudah langsung bisa paham. Artinya kenapa tindak lanjut ini saya sampaikan sekarang? Ini tujuannya adalah untuk kalian bisa lebih siap. Jadi bagaimana dan apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi itu, mohon di rumah juga dipelajari. Dan juga jangan sampai ketika saya masuk minggu depan kalian masih bingung, Pak, hari ini kita bahas apa? Padahal tindak lanjut ini sudah saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Dan harapannya ketika minggu depan saya mengawali pelajaran, ketika saya bertanya, jadi apa itu UUD, kemudian alinianya ada berapa, kalian bisa langsung nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Ya, jadi jelas ya, itu merupakan tindak lanjut kita. Mohon disikapi dengan baik. Dan saya tanya juga, kira-kira bagaimana atau siapa yang bisa, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak kira-kira? Ya, coba siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya, jadi kira-kira siapa yang bisa? Maksudnya pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak kira-kira? Ya, coba siapa yang bisa berikan pendapat? Ya, jadi kira-kira siapa yang bisa? Maksudnya pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak kira-kira? Ya, menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan coba? Karena apakah medianya menarik? Apakah karena ada videonya, kenapa kalian tidak bosan dan lain sebagainya? Disampaikan saja. Kenapa menyenangkan? Menyenangkan ya? Karena animasinya menarik dan juga apalagi selama pembelajaran ternyata guru tidak cuma menayangkan sebuah video saja, melainkan juga memberikan sebuah PowerPoint. Yang mana PowerPoint di sini tujuannya agar kalian tidak bosan. Kalau kalian hanya diberikan materi saja, kalau kalian hanya diceramahi saja, otomatis kalian akan bosan. Akan tetapi, kenapa saya juga mengkombinasikannya dengan menggunakan media PowerPoint dan juga video, tujuannya adalah agar kalian lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Paham ya sampai di sini ya? Jadi itu mungkin yang membedakan dengan pembelajaran yang lain. Kalau dari kemarin kita hanya sebatas cuma ceramah saja, akan tetapi di pertemuan kali ini untuk meningkatkan motivasi kalian, saya juga mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru, yaitu memberikan sebuah tampilan
tampilan PowerPoint buat kalian dan juga menayangkan sebuah video. Ya, jadi pesan Bapak sekali lagi untuk tindak lanjutnya, mohon buku paketnya dibuka atau mohon buku paketnya dipelajari. Untuk minggu depan kita membahas tentang UUD NRI tahun 1945. Ya, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ya, ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Silakan tindak lanjut itu kalian pelajari di rumah. Jadi materi yang akan kita bahas silakan kalian pelajari di rumah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, gangguanmu marah, namun
Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku,